kata dia kamu nggak bantuin apa-apa? Sebenarnya aku pengen membantu tuh ngebantu apa gitu kan. Kasian. Soalnya timnya banyak banget. Aku Jadi cuman kamu ya membantu sebagai teman curhat. iya cuman nemenin aja. Sebenarnya lebih kayak dia bantunya banyak sih, bantu nambahin beban kamar, beban makanan catering. Ini sama ya, beban baju. hubungan kalian emang kayak gini-gini ya. Iya, emang kita biasa gitu. Kasih sayang kita itu terceritakan dengan begini. Enggak. Biasanya tuh gue ngangkat lo dikit. Oke. Lu tuh nggak ada ngangkat gue dikit. Itu tadi Lu gue lagi mesti ngangkat dikit. Tadi kan ngangkat. Gue juga ngangkat dikit, baru kita jatuh bareng. Baru jatuhnya bareng ya Iya. kalau kamu ya. Oke, baiklah. Ata, fitnah atau fakta? Enggak, dia ada ininya juga loh. Apa? Ada gosipnya. Apa gosipnya dia? Kan dia waktu pernikahan sama cewek baju merah. Iya, kan udah aku tanya Oh, waktu udah ya? itu. Dia bilang katanya belum Tapi tahu. gue nggak tahu yang mana sih ceweknya. Dia belum yang mana ngaku. sih ceweknya? Belum ngaku, dia belum ngaku. Dia tuh nggak pernah cerita loh. Dia nggak pernah cerita. Nggak pernah. Serius. Toto datang bawa cewek. Ada Nanti dua loh, ada dua kan kandidatnya kemarin ya? Kemarin dia 3 bergandeng. Aku sampai bingung minggu ini cewek ini dibawa, minggu Rik nggak boleh kayak gitu. Bener kata Torik. Tolong diangkat dulu Toriknya. Ini belum apa-apa. Abang atas. Itu lagi naikin. Gue nutup terus loh, gue nutup loh. Ata, fitnah atau fakta? Kamu kalau nanti punya anak juga anak kamu akan diekspos sama seperti konten-kontennya Baim Wong dan Raffi Ahmad. Fitnah atau fakta? Nggak tahu ya. Aku sih daripada videoin anak orang mending anak sendiri sih. Ya pasti. Daripada videoin istri orang juga mending istri Tentu, sendiri. ya. Terus itu kan jadi memori kan. Jadi memori. Daripada aku kontennya harus ngomongin masalah orang, apa yang lagi viral, diklarifikasi. Kayaknya aku nggak pengen ikut-ikut masalah orang, mending aku bahas keluarga aku yang lagi happy-happy aja. Oh, jadi memang Itu pilihan hidup. tetap akan bikin vlog ya tentang keluarga. Iya, vlog keluarga. Dan biasanya kan kebahagiaan itu menular kan. Menular. Jadi kayak, Kan banyak orang gara-gara nonton video aku sama Aurel, hubungan keluarganya jadi bagus. Jadi orang-orang yang tadinya ragu-ragu jadi pengen cepet nikah, orang yang gini-gini jadi gini gitu loh. Tapi kan ada yang komen juga, Ata ini sekarang kontennya terlalu dewasa gitu. oh iya bang. Udah aku aja bingung dewasa cuma orang halal masa pelukan Ya, dewasa. soalnya Bang Atta tuh mau norak, makanya kalau baru nikah jangan terlalu norak gitu. Aku demen nih, oke silakan lanjut. Ya gimana ya orang biasanya kan nggak pernah cium-ciuman gitu sama istri, jadi setiap pamit cium jidat, pamit cium pipi, Iya. pegangan tangan aku nggak pernah lepas. Oh iya. Kan kalau sama istri tuh kita pegangan tangan aja menggugurkan dosa. Kalau sama aku, Banyak dosa nih gua. Jadi intinya kontennya Ata itu sebenarnya yaitu ekspresi ingin Bahagia, perlu Bahagia aja. nggak ada buka baju bugil nggak ada kok. Semuanya Tapi, normal. Kalau Pakai yang jilbab. bahagia yang kamu share kan? Bahagia. Kalau yang ribut-ributnya kamu share nggak? Masalah rumah tangga harus diekspos sih. Kalau aku tuh rumah tangga tuh orang tahu apapun masalah di rumah tangga, apapun masalah istri, apapun misalnya keburukan istri di luar kita tetap cerita yang baik. Itulah kalau mau keluarganya tentram, aman sampai kapanpun itu. Oke, gitu Torik, oke? Baik, ini ada satu. Kalian tunggu dulu di sini ya. Ada satu bintang tamu yang mau kita wawancara. Ini juga masalahnya tentang rumah tangga. Oh, Kita iya. bisa belajar dari perjalanan ini udah 10 tahun menikah Oke, ya. siap. Kita lihat dulu profilnya Vicky Zainal berikut. Vicky Zainal, artis berusia 39 tahun yang mengawali karir dengan membintangi sinetron tahun 2001 ini 5 Mei kemarin melaporkan sang suami Mulyawan Setiadi Purnomo kepada Komnas Perempuan lantaran telah melakukan KDRT secara psikis dan verbal, body shaming, selingkuh, hingga menonton video asusila bersama perempuan lain di kamar. Kakak dari Bunga Zainal yang dikenal dengan karakter antagonis ini 7 Januari kemarin mengatakan sudah resmi bercerai dengan Mulyawan karena sang suami tidak ingin mempunyai keturunan setelah 10 tahun pernikahan. Namun sebenarnya belum bercerai karena Mulyawan tidak ingin pisah dan mengajukan keberatan tingkat kasasi di Mahkamah Agung hingga Vicky melaporkan dia untuk memperkuat putusan di pengadilan agama. Apa alasan Vicky Zainal menahan masalah rumah tangganya selama 10 tahun? Dan seperti apa kelanjutan kasus perceraiannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Vicky Zainal yang kemarin mengadu ke Komnas Perempuan gitu ya atas adanya KDRT dalam rumah tangganya. Ini sebenarnya Vicky Zainal sebetulnya sudah dalam proses perceraian gitu. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya apa yang membuat kamu akhirnya datangi Komnas Perempuan? Setelah sebelumnya kan kamu memutuskan untuk ya udah ini kamu nggak pengen ini terekspos media dan lain sebagainya. Saya mau klarifikasi ya juga ya, maksudnya
Sebenarnya ini saya juga nggak mau kemarin terekspos sedemikian waktu saya datang ke Komnas Perempuan, itu di luar kendali saya, ternyata ada beberapa wartawan di situ juga gitu kan. Sebenarnya tujuan saya juga ke Komnas Perempuan itu bukan untuk menggembar-gemborkan semua masalah, tidak. Akan tetapi memang ada sesuatu yang belum selesai. Saya masih memperjuangkan hak saya di sini. Saya juga masih sebenarnya mau mencoba cara damai, bercerai baik-baik dengan hak-hak yang berhak saya dapatkan. Itu aja sih. Jadi proses kamu tuh sebenarnya bagaimana sih? Siapa yang mengajukan cerai sebetulnya? Kalau kau baca di berita kan memang suami kamu yang mengajukan gugatan cerai, tapi suami kamu juga yang mengajukan kasasi. Aneh ya. Sebenarnya awalnya itu kan aku yang pingin Bercerai. bercerai. Aku minta tolong, aku kasih ke ibunya buku nikah baik-baik. Maksudnya kita kenal sudah cukup lama, hampir 20 tahun ya kan. Saya bangun hubungan saya baik kan sebagai teman juga dan sudah Jadi seperti awalnya keluarga. teman, kemudian menikah 10 tahun. Saya udah kenal ibunya, bapaknya itu udah hampir 20 tahun gitu. Terus apa namanya, saya minta baik-baik, saya serahkan buku nikahnya juga, berharap semuanya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah disepakati juga mengenai hak-hak saya yang harusnya diselesaikan gitu. Akan Sudah tetapi, disepakati. Udah Ada sudah tanda tangan disepakati. hitam di atas putihnya. Permasalahannya di situ. Saya nggak bisa berbicara lebih banyak lagi ya. Cuma intinya sudah dibicarakan, sudah dikomunikasikan dengan baik gitu. Tapi kok pada kenyataannya jadinya kok di luar kendali seperti ini gitu. Tidak mau berlarut-larut juga Oke, gitu. jadi pihak-pihak sana bukan tidak mau menceraikan, tapi tidak mau ada hak-hak kamu yang tidak disepakati begitu. Iya, di luar perjanjian yang sudah dijanjikan gitu. Sehingga kamu menuju ke Komnas Perempuan ini tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya saya mencari keadilan. Kamu mencari keadilan. Ya, saya menikah cukup lama, saya pacaran cukup lama, saya mencari keadilan. Mencari Di keadilan. situ sih, bukan mau cari ribut ya. Tidak ada sedikit pun saya mau cari ribut atau cari sensasi, tidak. Gitu. Ini ada statement Vicky soal perceraiannya pada bulan Januari ya, waktu itu kamu datang ke sini sudah ada putusan gitu kan sebetulnya ya? Iya. Seperti apa? Sebenarnya juga perceraian kemarin juga sebenarnya nggak pingin gembar-gembor kayak gini, tapi yang namanya wartawan pasti ada aja kan nyari berita, ya akhirnya jadi pada tahu, ya udahlah. Dan ini rasa buat kamu lebih berat ya daripada Berat, makanya lebih baik aku kayak media nggak tahu, lebih baik aku, karena aku kayak gitu-gitu aku juga nggak mau tahu gitu. Nah, ini buat sharing aja ya Vicky ya. Kamu kan bercerita bahwa ya kamu mengalami hal yang nggak enak juga KDRT dalam pernikahan. Tapi toh kamu bertahan 10 tahun gitu ya. Apa sih yang membuat kamu bertahan dan apa yang akhirnya membuat kamu memutuskan untuk ya mengakhiri pernikahan? Cinta, Cinta. Kamu cinta sekali sama dia. tapi udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu tidak bisa memaafkan? Dia sudah tidak cinta lagi? Udah nggak bisa. Sudah tidak bisa aja. Kamu udah nggak bisa. Tapi masih cinta. Kamu masih cinta. Tapi sudah tidak bisa ya. Kalau dia misalnya datang ke kamu minta maaf, Udah nggak bisa. sehingga karena cinta itu maka kamu terima semua kata-kata yang menyakiti. Sejak pacaran dia sering melontarkan bercandaan seperti itu, body shaming gitu. Saya nggak mau bicara itu lebih jauh. Saya nggak mau bicara lebih jauh karena kan sebenarnya juga kemarin masalah apa yang saya bicarakan ke Komnas Perempuan, saya tidak ingin bocor sebenarnya ya. Cuma karena ada satu dan lain hal dari pihak kuasa hukum saya yang yang akhirnya melontarkan suatu pernyataan dan akhirnya membuat ini jadi besar gitu. Gak bisa, kamu masih cinta dan kamu bertahan 10 tahun. Sampai akhirnya kamu memutuskan untuk keluar dari pernikahan ini. Harus, Harus. tidak sehat. Tidak sehat. Ada rumah tangga yang memang kamu kalau cinta juga kamu sehat punya rumah tangga itu. Iya. Tapi ini udah nggak sehat. Sudah sangat nggak sehat 5 tahun terakhir. Membuat kamu menjadi apa? Maksudnya Ketidaksehat itu kan ada berefek ke kamu. Membuat kamu merasa apa? stres, Stres. stres berat. Dan kamu berharap dengan perceraian ini kamu menjadi lebih bahagia. Memang harus
jalan yang terbaik memang sudah nggak ketemu kan. Maksudnya orang cinta kan tidak harus memiliki juga kan. Tapi kalau memang sudah jalannya sudah beda gitu, udah nggak bisa ketemu titik terang, udah nggak bisa ketemu titik temu lagi gitu, ya memang harus pisah gitu, demi kebaikan saya juga, demi kebaikan dia juga gitu. Jadi kayak nggak bisa dipaksakan juga gitu. Kalau kamu melihat foto ini, Vicky ya, kamu cinta sama dia. Yang namanya orang ada baik ada buruk. Apa sih masih ingat nggak sih hal yang membuat dulu kamu begitu sayang sama dia? Ya cinta, gimana ya? Kalau cinta itu kan susah diutarakan ya. Kamu mau disakitin, kamu mau diapain, tetap aja kamu balik lagi, kamu balik lagi. Kamu mau dikatain, kamu mau diteriakin, tetap aja karena kamu cinta kamu bertahan ya kan. Cuman kesini-sininya menyadari bahwa emang banyak hal, satu dan lain hal memang tidak bisa dipertemukan lagi, sudah tidak bisa dibicarakan lagi, dan akhirnya memang jalan satu-satunya adalah berpisah. Gitu aja. Dan perpisahan kamu ini kan masih panjang jadinya. Panjang Kamu banget, ingin hampir mengakhiri 2 karena- tahun. Berapa? Hampir 2 tahun. Nggak Proses keluar-keluar. ini hampir 2 tahun. Apa yang kamu harapkan dengan kamu datang ke Komnas Perempuan? Kamu mengharapkan reaksi apa dari pihak sana? Mengharapkan reaksi untuk bisa berjumpa, mencari titik temu, mencari solusi. Itu yang saya cari. Kamu Dan tidak- keadilan, bukan buat cari ribut. Kamu tidak bisa bertemu sekarang? Enggak. Kenapa? Hubungan jadi tidak baik? Sudah tidak bisa, antar keluarga juga udah nggak bisa. Saya pun juga sudah tidak pernah ketemu. Saya tidak pernah jumpa lagi juga, komunikasi gitu. Maupun dari keluarganya saya sudah pernah mencoba hubungi juga dengan baik-baik tapi no respon. Oke. Seandainya kamu relakan saja ini, Apa? ya kamu relakan aja. Maksudnya relakan saja Ya gimana? kan kamu ada menuntut keadilan. Bagaimana kalau ya udah? Gini, saya ini mencoba sampai usaha dulu, titik penghabisan dulu. Saya coba. Apapun jawabannya, saya yakin itu yang terbaik Tuhan kasih ke saya. Setidaknya manusia berusaha dulu, bukan? Berusaha dulu mencari tahu kebenaran, mencari tahu keadilan. Sampai akhirnya memang udah di tingkat kasasi sekarang ini kan. Udah bukan pengadilan agama lagi, bukan pengadilan negeri lagi, tapi udah kasasi, udah terakhir. Apapun nanti hasilnya ya saya terima dengan legowo aja. Setidaknya saya usaha. Karena menurut saya pingin juga bercerai baik-baik dan saya layak untuk mendapatkan perceraian baik-baik. Kita akan kembali lagi. Tetap di Rumpi.